Halo teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan, apa kabar? Ketemu dengan saya Ratu Norin di podcast bersama calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa nomor urut 2. Sebelum dilanjut, aku pengen masing-masing dari kalian untuk memperkenalkan diri dulu. Boleh dari yang sebelah kiri aku dulu. Halo kawan-kawan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Gani Fauzan Gunawan. Saya sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan saya sedang menempuh pendidikan di semester 5 dari angkatan 2021. Sekarang saya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Grisela Pusung. Saya adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang sedang menempuh pendidikan semester 5 di angkatan 2021. Dan saya di sini mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Oke, di sini aku punya beberapa pertanyaan ya buat kalian dan aku pun jujur penasaran banget mendengar jawaban dari kalian. Yang pertama, kenapa sih kalian mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa? Apa keresahan kalian yang membuat kalian akhirnya mendaftarkan diri? Dari aku dulu boleh? Iya, boleh. Jadi hasrat ataupun keinginan aku pribadi buat jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ini memang muncul saat aku dari semester 1 dulu. Nah, ini memang karena ekspektasi aku yang tinggi ya terhadap seorang mahasiswa, yang dimana aku beranggapan bahwa mahasiswa itu seharusnya seseorang yang memang gandrung akan diskusi, gandrung dengan ruang-ruang dialektika, dengan cara dia meningkatkan intelektualitas mereka, dengan mereka senang dan selalu beririsan dan bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ketika aku memang semester 1, yang aku lihat di mahasiswa di FH Unpas ini memang sedikit demi sedikit itu memudar dari seorang mahasiswanya itu. Nah, maka daripada itu memang aku memiliki tujuan pada saat semester 1 itu, aku ingin menjadi seorang ketua BEM untuk pada akhirnya bisa mengembalikan ekspektasi yang seharusnya memang ada di seorang mahasiswa. Itu dari aku sih kayak gitu, Kak. Kalau dari saya sama seperti calon ketum Gani, karena kita berangkat dari keresahan yang sama, yang mana keresahan-keresahan tersebut emang inti titik pusatnya dari sumber daya manusia di fakultas kita itu semakin terciptanya secara kasarnya hedonisme dan apatisme ya dari mereka. Kita terkadang khawatir dengan SDM yang ada sekarang, padahal untuk fasilitas dan di era modern teknologi sekarang itu sudah berkembang pesat, seharusnya dengan sumber daya manusia itu harus sama juga berkembang pesatnya, sehingga dari hal tersebut pun akan mempermudah kemajuan-kemajuan serta regulasi-regulasi, khususnya kita sebagai anak hukum, itu setara antara regulasi dengan perkembangan zaman. Lalu selain daripada itu, keresahan saya melihat mahasiswa tersebut pada saat ini rata-rata tidak memiliki rasa sensitivitas yang tinggi terhadap rasa kemanusiaan dan bermasyarakat, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalian tuh mempunyai keresahan yang sama ya? Betul. Iya, oke. Kita selanjutnya kita bahas tentang visi misi ya. Gimana grand design dan visi misi yang akan kalian bawa untuk Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan kalian bawa jika nanti kalian akan menjabat? Jadi aku bakal jelasin dulu ya sedikit tentang grand design yang nanti kami akan bawa. Grand design yang kami telah rancang yaitu mengembalikan kembali paradigma mahasiswa yang tadi juga berangkat daripada keresahan kami berdua, yaitu menciptakan lagi ataupun membuat kembali mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini gemar akan yang namanya berdiskusi untuk pada akhirnya bisa meningkatkan intelektualitas mereka, lalu juga melakukan penelitian dan pengembangan untuk pada akhirnya juga melatih daya inovasi mereka dan juga kreativitas yang nantinya juga akan bisa berdampak ataupun bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, juga pada akhirnya mahasiswa ini harus bisa selalu beririsan dan bersentuhan dengan masyarakat, karena kami meyakini bahwa mahasiswa itu adalah sebagai katalisator penyambung keresahan-keresahan yang ada di masyarakat terhadap apa yang dirasakan menuju pihak-pihak terkait, baik itu secara pemerintahan ataupun di legislatif. Nah, intinya memang grand design yang kami rancang ataupun yang kami nantinya terapkan itu pengoptimalisasian ataupun pengaminan secara serius. Tidak hanya kita meyakini dengan adanya Tridharma perguruan tinggi, tapi kita juga mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang menjadi nantinya turun di dalam visi, misi maupun program kerja kita. Nah,
mungkin visinya akan dijelaskan oleh wakil ketua saya. Baik, untuk visi yang kami bawakan itu kami akan menjadikan Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan menjadi lembaga yang progresif, responsif, dan solutif, serta bercorakkan pendidikan bermasyarakat demi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu revolusi Indonesia. Yang mana dari hal-hal tersebut kita mengingat tadi ada kalimat progresif, menjadikan lembaga yang progresif, responsif, dan solutif. Nah, dari unsur yang pertama, progresif sendiri itu kita membawakan bagaimana caranya lembaga untuk terus berproses agar terus melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan ke depannya untuk Fakultas Hukum yang lebih maju dengan cara dan dengan objek yang banyak. Yang pertama seperti objeknya, bagaimana cara meningkatkan kita kualitas dan kuantitas mahasiswa untuk berpikir kritis, bagaimana cara kita bisa mengubah itu, dan bagaimana cara kita bisa mengubah mahasiswa untuk lebih sensitif terhadap rasa kemanusiaan, dan bagaimana cara kita untuk mengubah mahasiswa menjadi lebih semangat dalam menempuh pendidikannya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu ada dari progresif sendiri itu terdapat responsif. Yang mana responsif sendiri itu Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa ini setelah melalui progres-progres yang ada menuju ke responsif, yang mana di dalam permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas itu lembaga harus cekatan dalam menerima keluh kesah atau permasalahan dari keresahan-keresahan yang ada. Lalu dari responsif tersebut terdapat solutif. Solutif sendiri bagaimana dari responsif itu setelah kita merespon bagaimana caranya kita menjawab atau memberikan solusi terhadap keresahan-keresahan yang ada di Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, lalu ada kata juga nih revolusi Indonesia. Mungkin ada kawan-kawan mahasiswa yang baru mendengar ataupun sering mendengar kata-kata revolusi Indonesia ini. Kami mengambil definisi atau arti yang didefinisikan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno, di mana beliau mengatakan bahwa revolusi Indonesia itu tercipta ketika adanya dunia baru yang di dalamnya itu tanpa eksploitasi nation par nation dan tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme, yang dimana artinya tidak ada penghisapan atau penindasan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lainnya dan dari satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Nah, ketika tidak adanya penindasan berarti itu telah terciptanya atau terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata. Nah, kita untuk pada akhirnya mencapai kesejahteraan sosial itu memerlukan memang sebelumnya pemerataan pendidikan, lalu juga pemerataan masalah ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Nah, kita sebagai mahasiswa dan nantinya kami sebagai calon ketua dan calon wakil ketua harus bisa menjadi inisiator dalam pada akhirnya mahasiswa harus bisa meningkatkan daya intelektualitas mereka dan membantu masyarakat lainnya untuk pada akhirnya bisa juga meningkatkan pemikiran mereka, taraf ekonomi mereka, budaya mereka, sosial mereka maupun politik mereka. Nah, inilah yang pada akhirnya kami ingin seluruh grand design ataupun visi misi kita bermuara pada satu tujuan, yaitu revolusi Indonesia. Kita akan membangun kerangka-kerangka fundament-fundament yang memang pada akhirnya berfungsi dan berguna untuk kita terus menjalankan tongkat estafet perjuangan telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya yang nantinya akan bermuara pada yang namanya revolusi Indonesia. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Setelah kita membahas tentang visi misi dan grand design, gimana? Aku pengen nanya gimana kalian menjalin sinergitas antara Civitas Akademika yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unpas agar menjaga semangat good crop. Nah, jadi yang kami akan lakukan juga ada satu tadi juga dikatakan bahwa ada responsif dan solutif. Nah, responsif dan solutif ini memang nantinya lembaga ini dalam menjalin sinergitas tidak jangan sampai lembaga ini eksklusif sampai pada akhirnya mahasiswa ataupun sivitas akademika yang ada di FH Unpas ini yang padanya mendatangi lembaga BEM yang ada nantinya. Nah, kita akan selalu terjun ke lapangan langsung untuk pada akhirnya menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik, yang nantinya juga akan terciptanya sinergitas secara sendirinya. Jadi dengan komunikasi yang kita jalin, dengan hubungan yang kita jalin, dengan kehadiran lembaga di tengah-tengah Fakultas Hukum Universitas Pasundan, itu tentunya akan membuat suatu framingan ataupun suatu impresi bahwa sinergitas di dalam FH Unpas itu telah terjalin. Karena kehadiran lembaga yang selalu ada di mana-mana, selalu mengayomi mahasiswanya, mengayomi sivitas akademika yang lainnya. Nah, disitulah terwujudnya sinergitas yang ada gitu. Oke, tadi kan kita bahas tentang revolusi Indonesia.
boleh nggak dikasih tahu ke teman-temannya sekali lagi ditekankan apa maksud revolusi Indonesia yang akan kalian bawa? Oke. Jadi ini revolusi Indonesia yang akan kami bawa ini, kawan-kawan mahasiswa sekalian. Jadi ya tadi juga saya telah jelaskan bahwa revolusi Indonesia itu ketika terciptanya dunia baru tanpa adanya eksploitasi nation par nation dan tanpa adanya eksploitasi delome par lome. Itu semua dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno, yang memang itu menjadi satu tumpuan ataupun satu cita-cita yang berat dan sangat-sangat besar untuk bangsa Indonesia. Tapi saya yakin karena kita juga adalah bangsa yang besar, kita juga adalah bangsa yang pernah melawan penjajah, yang pernah juga mengusir para penjajah. Tentunya untuk mencapai kata-kata ataupun arti tersebut tidaklah sulit gitu bagi kita semua. Nah, apa yang kita maksud daripada revolusi itu, kita ingin mahasiswa di FH Unpas ini bisa menjadi inisiator-inisiator ataupun sesosok yang memang memulai segala pergerakan, segala perubahan yang semuanya itu bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Kita mulai dari skup terkecil, yaitu di ranah Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Oke, selanjutnya gimana cara kalian dalam mewujudkan kolaborasi antar lembaga yang efektif dan efisien? Oke. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut dengan sudah adanya ruang-ruang berproses untuk mahasiswa di Fakultas Hukum ini melalui unit minat bakat fakultas, tentunya lembaga BEM harus bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan cara menjalin kerjasama di dalam program kerja ataupun aktivitas agar setiap program kerja dan aktivitas itu bisa selalu berkesinambungan, terus beriringan secara bersama, yang pada akhirnya perubahan ataupun kemajuan yang ada di FH Unpas ini bisa terjalin secara selaras dan tidak ada yang tertinggal. Jadi semua orang bisa merasakan dampak daripada perubahan itu secara menyeluruh dan tidak ada yang akhirnya jomplang ataupun tidak merasakan hal-hal tersebut. Oke, berkaitan dengan yang tadi, gimana cara kalian untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kampus? Langkah konkret apa yang akan kalian lakukan? Mungkin di dalam program kerja ataupun ada suatu gagasan yang akan kami buat itu koperasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, koperasi di sini bukan suatu koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi yang pada akhirnya juga bisa membantu seluruh kalangan yang ada di FH Unpas, baik itu di kelembagaan di BEM ataupun mahasiswa ataupun seluruh sivitas akademika yang ada di FH Unpas. Dengan cara apa? Yang pertama memang sumber pendanaan koperasi ini kita akan menggalang ataupun mengumpulkan dana itu melalui yang pertama itu nanti dari dana kemahasiswaan, lalu juga memang dari instansi ataupun lembaga yang nantinya kita jalin kerjasama, yang nantinya uang yang telah kita kumpulkan dalam koperasi ini kita akan menjadikan suatu badan usaha yang nantinya juga menjadi sumber dana saat BEM menciptakan ataupun menggagaskan suatu program kerja atau aktivitas, dan juga menjadi bantuan konkret ketika ada seorang mahasiswa yang memang terhambat proses berkuliahnya karena keterbatasan finansial. Nah, koperasi ini nantinya juga bisa menjadi sumber bantuan bagi mahasiswa karena saya rasa dan kami rasa ada beberapa memang teman saya dan teman juga Grisel yang memiliki memiliki halangan untuk melanjutkan kuliah ataupun berkuliah karena memang keterbatasan ekonomi. Ketika memang fakultas ini ada yang namanya dispensasi keuangan, tetapi pada akhirnya memang harus tetap dibayar pada akhirnya. Nah, kita ingin memberikan solusi yang konkret yang memang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa. Ketika memang mahasiswa ini terhalang oleh finansial, bukannya pada akhirnya kita memberikan cara yang praktis dan pragmatis, tetapi BEM seharusnya bisa memberikan keenakan ataupun merasakan mahasiswa ini akhirnya ternyata kehadiran BEM ini membantu secara saya berkuliah, secara saya pada akhirnya meningkatkan daya intelektualitas saya ketika saya mungkin di kelas merasa bosan ataupun merasa tidak maksimal dalam mutu ataupun pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Tetapi ada juga mungkin saya ini tidak memiliki uang ataupun setidaknya uang untuk mereka makan. Nah, uang dari hasil koperasi badan usaha yang kita buat nanti akan kita bagikan, akan kita berikan bantuannya terhadap mahasiswa yang memang memerlukan. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan cara kita terjun selama ataupun secara konstan dan konsisten ke mahasiswa untuk menggali dan meriset
mahasiswa mana saja yang memang memerlukan bantuan agar pada akhirnya bantuan ini bisa tepat sasaran seperti itu. Keren sekali. Selanjutnya, saat ini kan kita mengetahui ya ada terjadi fenomena apatisme mahasiswa. Gimana kalian meningkatkan kesadaran mahasiswa agar bisa selaras dengan misi kalian? Okay. Jadi tingkat apatisme yang memang kami anggap ini menjadi rawan dan bahaya untuk seorang mahasiswa, ketika memang mahasiswa ini hanya memikirkan dirinya sendiri untuk nantinya lulus seperti apa, kerja seperti apa, dan tidak pada akhirnya tadi telah juga Grisel katakan menurunnya sensitivitas mereka terhadap rasa kemanusiaan yang juga nantinya berpengaruh kepada masyarakat. Nah, apatisme ini kita akan rubah sedikit-sedikit karena yang kami yakini juga bahwa kesadaran itu terbentuk dari realitas. Nah, realitas yang ada di FH Unpas ini sangatlah mendukung mahasiswa untuk pada akhirnya menjadi apatis. Nah, bagaimana cara kita merubah itu? Yaitu dengan membentuk suatu realita baru, dengan membenturkan. Nah, saya juga ada perkataan yang memang kami berdua yakini ini akan juga berpengaruh nantinya, yaitu dan maka berkata bahwa terbentur maka terbentuk. Nah, apa yang dimaksud ini dari terbentur ini, kita akan membenturkan suatu realita baru, yang pastinya akan terjadi penolakan dari mahasiswa karena mahasiswa dipaksa untuk pada akhirnya keluar dari zona nyaman mereka. Tetapi ketika memang nantinya realita ini telah terbentuk, seluruh mahasiswa yang apatis ataupun yang hedonis ataupun memang mahasiswa yang tidak mengikuti apa yang realita baru ini terbentuk ini, mereka akan dengan sendirinya beradaptasi dengan realita yang telah tercipta. Nah, realita apa sih yang ingin kami ciptakan di FH Unpas? Yaitu realita yang nantinya mahasiswa kembali mengamini secara serius dan mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam kegiatan mereka bermahasiswa, karena tingkat apatis ini bisa dihilangkan ketika memang mahasiswa ini terus menerus dibenturkan dengan keadaan yang ada di masyarakat. Pada akhirnya, karena saya dan Grisel yakin bahwa setiap mahasiswa juga memiliki hati nurani ataupun rasa empati yang tinggi, tetapi memang tidak ada hal yang memantik hal tersebut. Melalui program nanti misal ada LKM di sini kita akan menumbuhkan benih-benih empati, benih-benih rasa jiwa sosial yang tinggi dalam mahasiswa, karena memang peran mahasiswa itu melawan kemiskinan dan kebodohan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana caranya itu bisa terjadi kalau mahasiswa sendiri tidak mau berada di tengah-tengah masyarakat? Nah, kita sebagai nantinya ketua dan wakil ketua BEM ingin mengajak dan memantik seluruh mahasiswa untuk mau bergerak dan berada di tengah-tengah mahasiswa ataupun masyarakat. Untuk pada akhirnya rasa apatis ini bisa terkikis secara sendirinya. Dengan cara nanti kita juga akan melakukan sekolah jalanan. Sekolah jalanan ini kita sering lihat banyak sekali anak-anak ataupun individu-individu yang ada di jalanan yang memang kami sedikit miris ataupun sedikit kasihan melihatnya karena mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, nantinya kita juga sebagai lembaga akan melibatkan seluruh elemen mahasiswa untuk bisa ikut berperan dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang ada di jalanan ataupun orang-orang dewasa, karena tidak menutup kemungkinan orang-orang dewasa saja yang ada di jalanan itu belum mendapatkan juga pendidikan. Kita sebagai orang yang beruntung yang bisa berkuliah di Universitas Pasundan, seharusnya itu juga bisa menularkan virus-virus pendidikan terhadap masyarakat yang ada di luar. Tuh, seperti itu. Lalu dari penjelasan yang Saudara Gani tadi sebutkan, terdapat implementasi atau produk-produk yang telah tadi sebutkan seperti LKM dan sekolah jalanan. Nah, selain daripada itu kami juga membawakan kegiatan-kegiatan seperti Bina Desa ataupun seperti berbagi Jumat berbagi ataupun seperti sekolah mengejar mimpi yang telah tadi dijelaskan. Nah, dari hal-hal tersebut kita menekankan kepada seluruh mahasiswa untuk ikut berpartisipasi
partisipasi, yang mana nantinya kita akan mengadakan kerjasama juga dengan bagian yang berwenang di bagian Fakultas Hukum untuk menekankan bahwa itu menjadi hal yang wajib, yang pada akhirnya yang tadi dengan teori Tan Malaka yang terbentur dan akhirnya terbentuk itu akan menjadi suatu keselarasan yang pada akhirnya akan terbentuk, walaupun mungkin pada kenyataannya tidak akan mungkin langsung terbentuk pada periode kami mungkin pada nantinya kalau misalkan kami terpilih, tapi setidaknya kami telah menjadikan pelopor atau pembuka jalan agar akhirnya bagaimana cara kita membenturkan itu sampai pada akhirnya di periode manapun sampai pada akhirnya terbentuk seperti itu. Oke. Baik, boleh dijelasin nggak ke teman-teman yang nonton proker kalian itu seperti apa dan sebutin beberapa. Oke, aku mau nyebutin ya, nanti proker kita itu kawan-kawan akan lebih sering bersentuhan dengan yang namanya pendidikan dan juga masyarakat, karena apa yang tercantum dalam visi kita yaitu lembaga yang bercorakan pendidikan bermasyarakat. Ketika memang kawan-kawan mahasiswa di sini telah mendapatkan pendidikan dengan mutu terbaik, harus bisa melakukan juga pengajaran terhadap masyarakat di luar sana untuk bisa membantu masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan itu menjadi merasa mendapatkan pendidikan, walaupun memang belum ataupun tidak belum saatnya, ataupun kawan-kawan mungkin berpikir bahwa kan itu sudah ada pihak yang memang harus turun dalam memberikan pendidikan itu. Tetapi sebagai mahasiswa kita yang mendapatkan gelar maha itu harusnya bisa lebih peka, lebih juga memberikan dampak terhadap masyarakat. Karena kita sebagai mahasiswa ini ya tadi sering ataupun terus berulang kali saya sebutkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu di poin ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan kawan-kawan juga harus bisa mengamini itu secara serius dan juga mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, bahwasanya teman-teman sering beririsan dan bersentuhan dengan masyarakat. Teman-teman rasakan antusias ataupun atmosfer ketika masyarakat ini tidak bisa makan, tidak mendapatkan pendidikan. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa memberikan solusi yang jelas dan yang konkret terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu nantinya kita akan membawakan suatu proker yang tadi juga telah disebutkan koperasi itu untuk menjadi jawaban yang konkret ataupun yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa ketika memang ada yang memerlukan bantuan finansial, itu melalui koperasi yang nanti kita akan bangun. Lalu juga ada tadi LKM di sini menjadi penanaman bibit-bibit ataupun penumbuhan rasa untuk pada mahasiswa bisa meningkatkan rasa empati mereka, rasa kemanusiaan mereka, jiwa sosial mereka, untuk nantinya mahasiswa terbiasa untuk bersentuhan dengan masyarakat. Lalu juga yang ketiga, kita juga akan mengadakan suatu tadi yang namanya sekolah jalanan. Jadi BEM akan mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak jalanan yang ada di Kota Bandung, karena kami rasa, saya dan Gris, bahwasanya di Kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang berkeliaran di jalanan yang seharusnya di jam tersebut mereka bersekolah, yang seharusnya dan biasanya anak-anak seumuran mereka bermain, bersekolah, tetapi mereka malah berjuang untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan mereka panas-panasan, dengan mereka tidak memakai sepatu, mereka ngamen di jalan. Apakah tidak elok seorang anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar malah menjadi tulang punggung keluarganya? Kita sebagai mahasiswa juga setidaknya ketika kita tidak bisa memberikan bantuan materi berupa uang ataupun menyekolahkan mereka dengan cara kita membiayai mereka, kita menularkan apa yang telah kita dapat, yaitu pendidikan selama kita dari SD sampai ke perguruan tinggi ke anak-anak yang tidak bisa, yang tidak beruntung untuk padanya mendapatkan sekolah juga. Mungkin selanjutnya akan Betul. Dari penjelasan yang Gani tadi, saya akan menambahkan mengenai program kerja kita, yang mana kita akan mengadakan kelompok belajar, tetapi dengan jangka waktu yang terus-menerus, dikarenakan ini merupakan urgensi yang sangat penting untuk menunjang mutu pendidikan atau daya intelektualitas para mahasiswa. Nah, kelompok belajar itu tersebut merupakan di dalamnya terdapat kajiannya tidak berbentuk pakem, tidak hanya ilmu saja, tetapi mereka dapat berdiskusi mengenai apa saja yang mereka sukai, seperti dalam bidang akademik maupun non-akademik, ataupun dalam bidang mata kuliah maupun non-mata kuliah. Seperti itu.
Sehingga dari hal-hal tersebut dapat memacu mahasiswa yang tadinya mencari-cari wadah kemana ya ini nanya ini atau kemana, atau bisa dia memiliki pemikiran yang kayak aduh saya bingung juga ini, kadang malas atau apa. Nah, kita di sini memberikan wadah senyaman mungkin untuk mereka berkumpul, untuk mereka berpartisipasi dalam kelompok belajar tersebut. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari aku. Boleh apa yang menjadi kelebihan kalian dari pasangan calon yang lain? Oke. Mungkin aku akan menceritakan sedikit pengalaman aku, kenapa pada akhirnya aku berani dan merasa pantas untuk mencalonkan sebagai calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan periode 2023-2024. Aku, kawan-kawan mahasiswa dan host di sini sudah terus-menerus mengikuti organisasi yang memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan maupun sosial. Yang pertama, saya juga aktif di dalam organ eksternal yaitu GMNI Komisariat Unpas. Lalu juga saya berlembaga di dalam lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa di periode sekarang. Saya juga aktif di Karang Taruna di tingkat RW sampai kecamatan di Rancasari, yang dimana juga saya di sana masuk dalam bagian kesejahteraan sosial. Jadi saya tahu bagaimana keresahan yang ada di masyarakat, bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut. Lalu juga saya aktif di dalam Duta Genre Kota Bandung, Duta Generasi Berencana yang di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dimana itu berbicara tentang remaja yang memiliki masa depan yang terencana, yang tidak kehilangan arahnya sebagai pemuda gitu. Dan juga saya aktif sebagai Duta Kampus Universitas Pasundan periode 2022 sampai 2024. Mungkin itu setidaknya menggambarkan bagi kawan-kawan sekalian dengan pengalaman yang saya miliki untuk nantinya memimpin di lembaga FA Unpas. Terima kasih buat Gani sama Gisela. Sekarang aku persilahkan kalian buat ajak teman-teman buat memilih kalian. Oke teman-teman, ayo kita pilih 02, yaitu Gani dan Gris atau Garis, yang mana kita akan semangat untuk mengubah Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang lebih maju, karena kita berharap semua mau bangkit dan merubah serta mewujudkan cita-cita bangsa kita, yaitu revolusi Indonesia. Nah, karena kita juga meyakini bahwa setiap langkah kecil, setiap gerakan kecil yang kita buat, itu akan melahirkan langkah dan sejarah yang besar. Mungkin sekian dari. Terima kasih.